بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى yaumiddin amma ba'd. Para hadirin, Bapak-bapak dan ikhwah hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam yang kedua ya, di bulan Safar 1445 Hijriah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki ya bulan baru, bulan kedua dari bulan-bulan Islam, sampai 6 bulan ke depan ya kita berada di bulan selain bulan-bulan haram. 3 bulan telah terlewat dari bulan-bulan haram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Semoga amalan-amalan kita yang telah kita laksanakan di bulan-bulan yang agung tersebut diterima di sisi Allah dan dilipat gandakan pahalanya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa, kesalahan, kekhilafan yang terjadi pada bulan-bulan agung tersebut. Sebagaimana kita berharap semoga di bulan-bulan ke depan ini, bulan Safar dan selanjutnya,
kita diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan kapan dan dimanapun kita berada. Hadirin sekalian, malam Sabtu sebagaimana biasanya kita duduk bersama di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Toha ini untuk sama-sama belajar, membaca dan mengkaji sunnah-sunnah dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran-pelajaran tentang bagaimana sebenarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana fisik beliau, dan bagaimana keadaan-keadaan beliau bersama dengan sahabatnya, keluarganya, dan sifat-sifat yang lain yang kita butuh untuk mengetahuinya demi melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala untuk menaati beliau dan menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah bagi kita. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya dari Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimallahu taala, salah seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat di tahun ke-279 Hijriah. Dan pembahasan kita sudah masuk di bab yang baru, yaitu bab yang ke-45. Kita sudah membahas bab sebelumnya, bab tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan baca tentang babu ma jaa fi bukai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi untuk menjelaskan kepada kita tentang kapan dan bagaimana tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis-hadis kita yang kita akan pelajari ini adalah hadis yang akan menjelaskan kepada kita di waktu-waktu kapan dan dalam keadaan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menangis dan bagaimana cara tangisan beliau, ya. Dan 10 bab sebelumnya, yaitu di bab yang ke-35, kita pernah belajar tentang bagaimana tawa beliau. Bab maja fi duhiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat penting bagi kita karena tawa dan tangis, tertawa dan menangis adalah di antara hal-hal yang memang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dia sesuatu yang merupakan ekspresi dari seorang manusia dalam keadaan-keadaan tertentu, dan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat An-Najm Allah mengatakan wa annahu huwa adhaka wa abka, dan dialah Allah yang menjadikan kita tertawa dan menjadikan kita menangis. Jadi kita bisa tertawa, kita bisa menangis, itu anugerah dan ketetapan dari Allah. Cuma tidak semua tawa itu bisa berpahala. Bahkan dalam banyak keadaan tawa justru merupakan hal yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa dan maksiat. Sebagaimana menangis tidak juga semuanya disyariatkan. Ada tangisan-tangisan yang juga tidak pada tempatnya. Dan ada tangisan-tangisan yang dusta, yang sebagaimana yang Allah katakan ketika menceritakan tentang saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka mengadakan makar untuk Nabi Yusuf dan membuat tipu muslihat, seakan-akan Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Lalu mereka datang dengan baju yang telah dilumuri dengan darah. Lalu Allah mengatakan waja'u abahum isya yabkun. Mereka datang kepada bapak-bapak mereka di waktu isya dalam keadaan menangis. Menangis yang
bohong. Seakan-akan mereka sedih juga dengan kepergian Nabi Yusuf, padahal Nabi Yusuf belum mati. Dan tangisannya pun tangisan yang tidak benar, karena pada hakikatnya mereka sengaja mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ada tangisan-tangisan munafik, ada tangisan-tangisan dusta. Sebagaimana ada tangisan yang mungkin boleh-boleh saja, tapi tidak juga mendapatkan pahala, ya. Dan ada tangisan yang tidak pada tempatnya, tidak perlu, tidak dapat pahala. Ya, ada orang dikatakan cengeng, ya, suka nangis. Ya, kalau anak kecil itu menjadi bagian dari kehidupannya, ya. Bayi memang biasa menangis, ya. Kayaknya tidak ada bayi yang hidup normal kecuali dengan tangisan, ya. Itu bagian kehidupan orang tua, ya, ketika baru memiliki bayi. Dan bayi mungkin tidak tertawa, ya, atau ada, ya, kadang juga tertawa, tapi tangisannya lebih dominan. Dan anak-anak kadang untuk mewujudkan harapannya, permintaannya kepada orang tua punya, ya, anak-anak kecil, ya. Tapi kalau ini dibawa terus sampai dewasa, seorang bersifat terlalu cengeng, itu tidak disyariatkan, kecuali kalau dalam hal-hal tangisan-tangisan yang disyariatkan sebagaimana yang akan kita baca sebentar. Ironinya, kadang sebagian manusia sering menangis pada waktu-waktu yang tidak disyariatkan, lalu matanya tidak pernah berlinangan air mata pada hal-hal yang seharusnya dia menangis, yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kadang ada hal-hal yang sangat remeh-temeh, seorang nangis, ya. Ada biasa orang nangis hanya karena kesebelasan sepak bolanya umpamanya kalah, ya, nangis, ya. Padahal apa ini, ya, dia hanya hiburan-hiburan yang mungkin ada batasan-batasannya, tidak boleh menjadikan kita sampai nangis hanya karena masalah yang seperti itu. Tapi kadang di waktu-waktu yang dia seharusnya menangis, dia dapati hatinya keras, membatu, tidak bisa menangis, ya. Allahul musta'an. Dan tangisan ini pada hakikatnya jelas untuk suatu hal yang menyedihkan, tapi kadang juga ada tangisan bahagia yang disyariatkan, seperti tangisan yang pernah dicontohkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendapatkan informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliaulah yang dipercayakan dan ditunjuk langsung oleh Allah untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah. Pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha yang masih kecil melihat bapaknya menangis, dan Aisyah sampai berkata, baru saya tahu bahwa ada juga orang menangis karena bahagia. Karena beliau tahu bapaknya menangis waktu itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis karena terharu dipercayakan langsung oleh Allah menjadi peneman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tugas yang mengandung resiko yang sangat berbahaya, terancam nyawa. Tapi beliau bahagia bisa menjadi seorang pejuang peneman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu tangisan bahagia, tangisan yang juga disyariatkan. Dan nanti kita akan baca beberapa tangisan-tangisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca hadisnya, di sini ada pernyataan yang dinukil dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, wa amma buka'uhu sallallahu alaihi wasallam, adapun tangisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana min jinsi dhahikihi, sebagaimana juga tawanya, ya, artinya beliau juga nangis sebagaimana juga beliau bisa tertawa. Lam yakun bi syahiq wa raf'i saut, ya, tangisannya tidak sampai mengangkat suara. Nah, ini juga sifat tangisan, ya. Menangis tidak boleh sampai meraung-raung, tidak boleh seperti orang yang meratap, walaupun itu tangisan yang disyariatkan, atau paling tidak tangisan yang boleh-boleh saja ketika kita sedih dan ditinggal mati umpamanya oleh seorang yang kita cintai, lalu kita nangis
Dia dalam tataran tertentu boleh, tapi bisa menjadi suatu hal yang terlarang kalau dia sudah menjurus kepada apa yang dinamakan meratap. Maka kata Ibnu Qayyim, beliau tidak sampai mengangkat suaranya terlalu tinggi. Kama lam yakun dhahikuhu biqahqaha. Sebagaimana juga beliau kalau tawa, beliau juga pernah tertawa, tapi tawanya bukan tawa yang terbahak-bahak. Walakin kanat tadma'u aynahu hatta tahmula, dan beliau menangis, turun air matanya, mengalir air matanya, bercucuran air matanya. Wa yusma'u li sadrihi aziz, dan ada kedengaran pada dadanya, ya nanti akan kita baca hadisnya, hadis yang pertama. Pada dadanya terdengar suara seperti gemuruh, ya, pada dadanya seperti air yang mendidih. Wa kana buka'uhu taratan rahmatan lil mayyit. Kapan tangisan beliau? Ini Ibnu Qayyim mau simpulkan kepada kita tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita baca hadis-hadisnya, ya. Ibnu Qayyim mengatakan tangisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kadang karena beliau sayang kepada si mayit, ya, kehilangan seorang yang dicintainya. Wataratan khaufan ala ummatihi, sebagaimana kadang beliau menangis karena khawatir kepada umatnya, ya, kalau beliau mendengarkan kabar tentang akan terjadi pada umatnya musibah bencana, beliau kadang menangis. Dan ini diantara sifat dai sebenarnya, ya, seorang dai ketika mendakwahkan agama ini dan melihat sebagian orang atau banyak orang yang mungkin tidak mau mendengar dakwahnya, maka dia bukan nangis karena kecewa dakwahnya tidak didengar, tidak diterima, tapi dia menangis karena khawatir bahwa mereka-mereka yang tidak mau mendengarkan dakwahnya itu akan tertimpa azab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab tangisan, ya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kadang di malam hari menangis memikirkan umatnya, ya. Kemudian wasyafaqah 'alaiha, beliau khawatir terhadap mereka. Wa taratan min khasyatillah, dan kadang juga tangisannya karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tangisan yang disyariatkan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini di antara ciri-ciri orang-orang yang berilmu. Wa taratan 'inda sama'il Qur'an, dan kadang karena mendengarkan Al-Qur'an. Ya, nanti ada hadis kedua, beliau menangis karena mendengarkan bacaan Al-Qur'an, dan ini di antara waktu-waktu yang disyariatkan kita menangis. Wa huwa buka'u ishtiyaq wa mahabba wa ijlal. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim di sini, yaitu tangisan disebabkan rasa rindu, cinta dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Musahib lil khauf, yang diikuti dengan rasa takut, wal khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan, kan ada biasa dikatakan al-buka minallah, nangis karena takut kepada Allah, karena Allah. Seperti warajulun zakarallaha khalian fafadat ainah, seorang yang di malam hari mengingat Allah lalu banjir air mata, nangis, bercucuran air matanya, berlinangan, bercucuran bahkan air matanya. Apa artinya seorang yang malam hari mengingat Allah lalu menangis? Disebabkan dua. Pertama, rasa takut kepada Allah, takut akan sadar akan banyaknya dosa-dosa dan kekhilafannya. Ya, kalau Nabi kita saya takut, gimana lagi kita? Yang kedua, karena rasa rindu untuk berjumpa dengan Allah, cinta kepada Allah, ya. Bukankah begitu banyak manusia ketika terhalang untuk bisa bertemu dengan orang yang dicintainya, dia nangis, rindu karena rindu. Walillahil masalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi lagi. Ketika seorang hamba yang lemah rindu untuk bisa berjumpa dengan Allah dan sangat cinta kepada Allah lalu nangis, maka ini nangis yang disyariatkan. Jadi nangis kita karena Allah adalah karena takut kepada Allah dan juga karena rasa rindu, cinta dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walamma mata ibnuhu Ibrahim, dan juga tangisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti pada waktu meninggal anak beliau Ibrahim. Wadamat ainah, kedua matanya
menangis. Wa baka rahmatan lahu, beliau menangis karena sayang kepada Ibrahim. Ya, kan kadang ya kalau kita lihat anak kecil, anak masih kecil lalu dia sakit, yang bagi kita ya sebagai orang tua kadang bilang ya seandainya rasa sakit itu bisa dipindahkan kepada kita saja, kita saja yang merasakannya. Ya, kita kadang rasa tidak tega ya ketika melihat anak kita yang masih kecil sakit, apatah lagi kalau membawa kepada kematiannya. Dari satu sisi, tanpa ada keinginan untuk menolak takdir Allah, itu sah-sah saja. Kita nangis karena begitu sayang kita kepada anak kita. Itu yang terjadi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waqal, dan beliau berkata menjelaskan tentang tangisannya ini, karena beliau pernah ditanya oleh Anas bin Malik dan sahabat yang lain, kenapa menangis ya Rasulullah? Apakah ini menunjukkan kurang sabar, kurang menerima takdir Allah? Beliau mengatakan, tadma'ul ain, mata bisa nangis, wa yahzanul qalbu, hati bisa sedih, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tapi lisan kita tetap bisa terkontrol untuk tidak mengatakan kecuali dengan apa yang Allah ridhoi. Ya, kita nangis, mata kita menurunkan air mata, berlinangan air mata, hati juga terasa sedih, tapi ucapan kita lah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak kita berkata-kata sebagaimana kadang orang meraung-raung lalu bilang kenapa kamu, ya sampai-sampai seakan protes yang kepada Allah waliyadzubillah ketika orang-orang yang dicintainya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bika ya Ibrahim lamahzunun, kami sangat sedih dengan kepergianmu ya Ibrahim. Wa baka lamma syahada ihda banatihi wa nafasuha tafidhu, ya, dan juga beliau pernah melihat dari salah seorang anaknya, dan dalam sebagian riwayat salah seorang cucunya yang perempuan sudah menghadapi sakit yang berat menjelang kematiannya, dan nafasnya itu sudah tidak beraturan menunjukkan akan meninggal. Beliau nangis. Wa baka lamma qara alaihi Ibnu Mas'ud suratan Nisa, beliau juga menangis bagaimana hadis yang akan kita baca ketika Ibnu Mas'ud membacakan kepada beliau surat An-Nisa. Wantaha fiha ila qawlihi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ya, nanti akan ada hadisnya ya. Wa baka lamma mata Utsman bin Maz'un, beliau juga menangis ketika melihat sahabatnya yang mulia wafat, Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Wa baka lamma kasafatis syamsu, beliau juga menangis pada saat terjadi gerhana matahari. Ya, jadi gerhana matahari. Wa shalla salatal kusuf, beliau melaksanakan salat gerhana. Wa ja'ala yabki fi salati, beliau menangis dalam salat beliau. Wa ja'ala yanfukhu, dan beliau meniup dan mengatakan Rabbi alam ta'hidni alla tu'adzibahum wa ana fihim wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruk. Ya, beliau mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan mengadab mereka sementara aku masih hidup dan sementara sebagian umatku masih beristighfar kepadamu. Ya, beliau membaca itu bukan ya karena apa-apa, tapi beliau hanya menunjukkan bagaimana ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa baka lamma jalasa ala qabri ihda banatihi, beliau juga pernah menangis ketika duduk di hadapan kuburan seorang anaknya, anak perempuannya, sebagaimana beliau kadang menangis pada waktu solat lail. Ini Ibnu Qayyim mengumpulkan kepada kita beberapa tangisan-tangisan Nabi SAW. Imam Tirmidzi telah mengumpulkan kepada kita juga beberapa riwayat-riwayat tentang tangisan Rasulullah. Ini insyaallah yang akan kita pelajari dalam bab ini. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-babul khamis wal arba'un, babu ma jaa fi bukai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadits ats-tsani wal 'ishrun wa 300. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا سويد ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. Hadis yang pertama di bab ini atau hadis yang ke-322 dalam kitab Asy-Syama'il, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Asy-Syikhir. Beliau ini bapak dari tabi'in yang mulia Mutarrif bin Abdullah. Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu mengatakan, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tampaknya ini beliau mendatangi beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara melaksanakan salat sunnah. Wa huwa yusalli, dan waktu itu beliau sementara salat. Wa li jawfihi, pada jawf rongga dada Rasulullah azizun ka azizi al-mirjal min al-buka, seperti suara aziz ka azizil mirjal, maksudnya seperti suara ketika periuk itu sementara mendidih airnya, ya, air dipanasi, ya, dipanaskan, lalu pada saat mendidih, ya, kadang suara terdengar, ya, begitulah disifatkan tangisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita ambil manfaat di sini adalah pertama, beliau menangis dalam keadaan salat, ya, bahwa menangis dalam keadaan salat itu tidak mengurangi kekhusyuan, bahkan kadang dia menjadi bagian kekhusyuan karena seseorang meresapi, menghayati, mentadabburi apa yang dibacanya. Tentu saja hal yang berikutnya yang perlu untuk kita jelaskan, kita katakan bahwa tapi juga seperti ini, bagaimana seorang ketika dia nangis, dia tetap berusaha untuk mengendalikan dirinya. Maka tangisan Rasulullah tidak sampai meraung-raung, ya, ada juga orang kalau nangis biar dalam salat kayak meraung-raung, ya, teriak-teriak. Itu tidak dianjurkan, tidak dicontohkan. Beliau berusaha untuk menahan dirinya, ya. Kenapa seperti kayak air mendidih yang terdengar suara mendidih airnya, dan mungkin kadang juga tutup periuk itu agak goyang, kedengaran juga sedikit. Kenapa tidak terlalu keras begitu saja penyifatan dari Abdullah bin Syikhir untuk menunjukkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat menangis berusaha mengendalikan dirinya sampai tidak meraung-raung, tidak berteriak, ya, padahal beliau sangat besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini waktu beliau menangis dan sifat tangisan beliau. Waktu beliau menangis adalah pada waktu sholat, dan sifat tangisan beliau adalah beliau berusaha untuk menurunkan, ya, suaranya atau tidak, ya, berteriak-teriak, tidak meraung-raung pada saat beliau menangis, dan beliau berusaha menahan dirinya, ya. Tangisan tidak bisa tertahankan, tapi tetap berusaha untuk dikendalikan, ya. Ya, fadhal. الحديث الثالث والعشرون وثلاثمائة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تحملان. Hadis yang kedua, ini hadis yang kita isyaratkan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, Iqra aliyya, bacakan kepadaku, ya. Ya, kita langsung terangkan saja, kita langsung jelaskan saja. Satu hari
Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Di satu sisi pemilihan Abdullah bin Mas'ud karena memang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu seorang sahabat yang juga memang paling ahli dalam masalah Al-Quran. Beliau yang pernah menyatakan bahwa tidak ada sahabat yang lebih tahu Al-Quran daripada beliau. Kapan Al-Quran itu turun, di mana turunnya, dan kepada siapa turunnya, dan kenapa sampai sebab-sebab yang terkait dengan itu beliau tahu. Seandainya ada orang yang lebih tahu dari beliau, beliau menantang, beliau akan datangi. Kalau perlu pakai kendaraan, beliau akan naiki kendaraannya untuk menemui sahabat tersebut. Beliau begitu yakin bahwa beliaulah yang paling tahu tentang Al-Quran. Dan memang demikian. Kecuali mungkin Abdullah bin Abbas yang akhirnya dinobatkan sebagai sahabat yang paling tahu tafsir, dan itu juga diakui oleh Abdullah bin Mas'ud. Namun selainnya, Abdullah bin Mas'ud soal Al-Quran adalah salah seorang sahabat yang memang paling tahu Al-Quran. Maka sanad-sanad qiraat itu banyak sampai kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, kepada Rasulullah, Jibril, Allah Subhanahu wa taala, lalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemilihan beliau untuk minta dibacakan Al-Quran ini menunjukkan kemuliaan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Namun demikian, dengan segala kedalaman ilmu beliau, kehebatan ilmu beliau tentang Al-Quran, beliau merasa risih dan merasa tidak pantas ketika Nabi SAW mengatakan kepadanya satu hari, Iqra alayya, bacakan kepadaku Al-Quran. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara hal yang perlu kita berinteraksi dengan Al-Quran bukan cuma membaca Al-Quran, dan bukan cuma kita menadaburinya, mengamalkannya, menjadikannya obat, menjadikannya hukum, menjadikannya hiburan bagi kita, dan seterusnya. Tapi di antara hal yang penting adalah kita mau mendengarkan Al-Quran. Dan mendengarkan Al-Quran ini kadang kita dengarkan secara tidak sengaja. Kita lewat di satu tempat, kita dengarkan Al-Quran. Atau kita sengaja dengan mungkin untuk saat sekarang kita begitu mudah untuk memilih qari yang kita dengarkan lewat kaset, ya, lewat video, lewat YouTube dan yang lainnya. Dan hal ini yang kadang jarang kita amalkan. Kita dekati salah seorang di antara ikhwah kita, qari yang bagus bacaannya, untuk bacakan kepada kita Al-Quran. Iqra aliyah. Dan ini contoh yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang biasa dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kadang panggil Ubay bin Ka'ab dan mengatakan, "Ya Ubay, dzakirna bi rabbina." Wahai Ubay, ingatkan kepada kami Tuhan kami. Apa yang dimaksudkan bacakan kepada kami Al-Quran, wahai Ubay? Beliau adalah salah seorang aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling qari. Ingatkan kepada kami kepada Allah, ingatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bacakan kepada kami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pesan khusus dari seorang seorang Umar kepada Ubay bin Ka'ab. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menikmati qiraah dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu tanpa sepengetahuan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau saja orang-orang kafir pernah juga menikmati bacaan-bacaan orang mukmin, ya, orang-orang beriman, walaupun mereka curi-curi dengar, nguping, ya, maka seharusnya kita lebih suka, ya, dan lebih mau dan lebih menyempatkan diri untuk melakukan hal tersebut. Kita pesan khusus kepada saudara-saudara kita, bacakan kepada kami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya halaqah tilawah yang diberikan 4 pahala besar dari Allah, itu halaqah untuk saling membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Ya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Apa yang dilakukan? Yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum. Membaca. Mereka kumpul itu untuk apa?
membaca Al-Quran dan saling mudarasah. Saling mudarasah artinya satu yang baca, yang lainnya mendengarkan, lalu pindah lagi, lalu kalau ada yang perlu dijelaskan maknanya, mereka lakukan. Mereka-mereka yang seperti itu akan diturunkan kepadanya rahmat, akan diturunkan kepadanya sakinah, malaikat pada meliputi mereka, dan nama-nama mereka disebut-sebut, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 keutamaan yang sangat mulia ini didapatkan bagi orang yang suka mendengarkan bacaan Al-Quran. Karena kadang kita baca Al-Quran, ya kalau kita dapat giliran, kalau kita halaqah begitu ya, idaratul Quran, berlingkar lalu kita saling membaca. Pada saat kita baca, mungkin kita akan berusaha memperbaiki tajwid kita dan tidak salah, sehingga konsen kita kadang pada tajwidnya, kurang mentadaburi, menghayati maknanya ya. Nanti kalau teman kita yang baca, disitulah baru kita bisa hayati maknanya ya. Karena kita berusaha untuk tahu maknanya dan berusaha mengambil manfaat dari bacaan saudara kita. Apalagi mungkin sebagian saudara kita bacaannya lebih ya di hari kita-kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan seandainya pun kita yang paling bagus bacaan kita, maka perlu sekali-kali kita minta kepada saudara kita untuk bacakan kepada kita. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'akra'u alaika wa alaika unzil?" Apakah pantas saya bacakan kepadamu Al-Quran ini, padahal Al-Quran ini turun kepadamu? Al-Quran diturunkan kepadamu, kamu yang paling tahu Al-Quran, bahkan kami talaqi Al-Quran dari kamu. Kamilah yang suka mendengarkan bacaanmu. Dan Nabi kita memang tugasnya, salah satu tugas yang paling penting adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada sahabat ayat Allah. Tapi beliau juga mau mendengarkan dari sahabatnya. Apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya seperti itu? Beliau mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya juga suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari selainku ya. Jadi sepatutnya kita suka mengaji, membaca Al-Quran, tapi kita juga suka mendengarkan Al-Quran. Dan di antara keberkahan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, mendengarkannya pun sudah mendapatkan pahala yang besar. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an wa idza quri'a alaikum wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Pasti ya, kata-kata la'alla kalau datang dari Allah artinya litahqiq, pasti kalian akan mendapatkan rahmat. Kapan itu? Kalau dibacakan kepada kita Al-Quran, tugas kita istima', meresapi baik-baik, bukan cuma sekedar mendengarkan ya. Allah tidak mengatakan fasma'u, tapi Allah bilang apa? Fastami'u lahu. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik, tadabburi, hayati. Dan juga yang kedua, wa ansitu, diam, jangan bicara pada saat ada pembacaan Al-Quran tersebut. Disitulah kita akan mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka mendengarkan dari selainku. Faqara'tu, maka Abdullah bin Mas'ud membaca. Ini tidak ada, setahu kami ya, tidak ada riwayat yang menunjukkan Nabi SAW memesan, ada request tersendiri baca ini. Diserahkan kepada Abdullah bin Mas'ud, baca saja apa yang kamu mau baca. Ternyata Abdullah bin Mas'ud memilih membaca surat An-Nisa. Dan difahami, kalau dikatakan membaca surat An-Nisa, difahami bahwa itu sejak ayat pertama. Beliau baca sampai ketika masuk ke ayat yang ke-41 ya. Ketika dibaca ayat Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, maka bagaimana wahai Muhammad jika kami datangkan kepada setiap umat saksi-saksi bagi mereka, wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau sebagai saksi bagi semuanya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata,
litakunu syuhada 'alan nas. Ya, jadi setiap umat ada saksinya. Lalu nanti yang menjadi saksi bagi semuanya, jadi bagi setiap umat ada satu saksinya, nabinya. Tapi sebagian dari umatnya tidak mau menerima saksinya, maka yang akan menjadi saksi bagi semua adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjadi saksi bagi semuanya. Ini satu kepercayaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada beliau. Maka pada saat itu, ya, ketika beliau mendengarkan hal tersebut, tidak disebutkan di sini, namun dalam sebagian riwayat beliau mengatakan hasbuk, hasbuk, cukup, cukup. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Hasbuk, cukuplah. Sampai di sini, ya, sampai ayat ini. Dan di sini di antara dalil ya sebagai ulama kita yang menyebutkan bahwa pada saat berhenti tidak ada bacaan-bacaan khusus, baca setiap selesai, maka bacaan itu tidak disyariatkan. Tapi ketika kita mendapatkan satu peristiwa yang kita langsung mengingatkan kita terhadap kejadian atau terhadap ayat yang memang cocok, yang sesuai dengan peristiwa itu, maka tidak mengapa kita mengatakan sadaqallah, ya. Tapi setiap selesai baca Al-Quran harus, ya, seakan-akan mengharuskan dengan sadaqallah, tidak ditunjukkan dalam dalil-dalil secara nas, ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika berhenti, beliau tidak membaca itu, dan Rasulullah juga tidak menyuruh dia untuk membaca seperti itu. Ya, Rasulullah langsung mengatakan hasbuk, cukuplah. Waktu dikatakan cukuplah, Abdullah bin Mas'ud tadi konsen membaca ayat tersebut dan tidak memperhatikan bagaimana keadaan Rasulullah dalam menyimak Al-Quran. Tapi ketika sudah disuruh berhenti, beliau langsung menoleh kepada Nabi SAW, dan beliau terkesima ketika melihat Nabi kita SAW ternyata menangis. Ya, ternyata Nabi kita ketika mendengarkan ayat ini langsung mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kemuliaan Rasulullah ketika dipercayakan akan menjadi saksi bagi seluruh manusia dan bagi seluruh nabi-nabi yang ada. Ya, beliau sampai menangis karena kemuliaan ini, dan ini menunjukkan bagaimana kepekaan hati beliau, kelembutan hati beliau menangis ketika mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, kenikmatan-kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jamaah sekalian harus menjadi pertanyaan bagi setiap kita, ya. Mari setiap kita bertanya, apakah kita sudah pernah menangis karena membaca ayat-ayat Allah atau mendengarkan bacaan ayat-ayat Allah? Perlu kita khususkan, perlu kita programkan, perlu kita targetkan. Ya, kalau belum atau masih sangat jarang, perlu kita targetkan waktu-waktu yang sangat kondusif untuk kita bisa menangis karena mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah tentang ahlul kitab sebelumnya, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Ahlul kitab terdahulu dari kalangan ulama-ulama mereka ketika baru mendengarkan Al-Quran, apa yang diturunkan kepada Rasulullah, kata Allah, kamu melihat mata mereka menangis karena mengetahui kebenaran yang Allah turunkan dari Al-Quran. Wa idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Di surat Maryam Allah sebutkan tentang sifat-sifat Nabi. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, ayatul rahman, kharru sujada, mereka menyungkur sujud dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dalam surat Al-Isra, ya, orang yang alladzina utul ilm, ya, mereka juga yakhiruna lil azqani yabkun yasjudun wa yabkun wa yaziduhum khusyu'a, ya, mereka menyungkur sujud ketika mendengarkan ayat Allah, sujud menangis dan bertambah khusyuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk kita menangis, yaitu mendengarkan dan menadaburi, menikmati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memprogramkan waktu-waktu kita untuk bisa menadaburi dan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bisa menumbuhkan rasa takut, cinta serta rindu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Ya